Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Bastian dengan NIM 201351006 dari kelas Teknik Informatika Malam A. Kita langsung menuju ke identifikasi masalah yang saya akan bahas pada sesi saat ini. Yang pertama, nama sistem dari masalah secara manual, yaitu absensi karyawan pabrik. Dari sistem manual terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, setiap harinya para karyawan harus mengantri untuk melakukan absen di suatu meja yang sudah disiapkan. Yang kedua, bukan hanya saat datang saja, tetapi saat jam pulang kantor pun mereka harus mengantri untuk absen. Yang ketiga, sistem ini cukup menyita waktu karena karyawan harus mengantri hanya untuk absen. Dari sistem manual ini terbesit untuk mengubah menjadi sistem informatika komputerisasi dengan judul alur penerapan absensi karyawan. Kemudian apa itu absensi manual? Sistem absensi manual adalah sistem yang masih menggunakan buku atau menggunakan register fisik. Biasanya di sini ketika kita melakukan absensi saat datang, kita harus mengisi nama, NIK, nomor induk karyawan, dan tanda tangan secara manual atau tulis tangan. Dan komputerasi sistem atau sistem komputerasi adalah sistem absen yang sudah menggunakan perangkat lunak atau komputer untuk mencatat database dari rekapan absen. Biasanya di sini sudah memanfaatkan teknologi yang canggih atau sudah maju berupa halaman web ataupun mungkin aplikasi. Kita masuk ke dalam proses sistem manual dari absensi karyawan dan salah satu PT, yaitu PT HASI. Pertama ada karyawan, personalia, dan pemimpin. Di karyawan melakukan atau datang dan dicek suhunya, suhu badan oleh petugas atau satpam di tempat. Kemudian setelah itu karyawan absen dengan menulis tangan, nama, NIK, dan tanda tangan. Kemudian datanya masuk di absen masuk. Setelah itu karyawan selesai dan kerja, tapi datanya masuk ke bagian personalia. Di bagian personalia diolah dan data tersebut keluar menjadi data absensi karyawan yang berupa laporan. Laporan tersebut masuk ke dalam data absensi karyawan dan yang akan dilaporkan kepada pemimpin dan selesai. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam parameter komputerasi absensi karyawan. Sama di sini juga ada karyawan, personalia, dan pemimpin. Kita mulai saja dari karyawan. Karyawan datang ke pabrik, tapi sebelum berangkat biasanya karyawan sudah harus absen kesehatan di aplikasi yang sudah disediakan, yaitu aplikasi MyHashi. Jadi menyediakan menu untuk mengisi health check-in. Bila yes atau dikatakan sehat, dia bisa berangkat kerja. Ya no, dia bisa tinggal di rumah untuk istirahat. Ketika sudah ada validasi yes, dia berangkat, kemudian di pabrik atau tempat kerja dia bisa absen dengan cara tap ID card di mesin absen. Bila yes, datanya akan masuk berupa database. Apabila no, dianjurkan untuk mengulang absennya di mesin absen. Setelah data masuk di database absen, akan muncul entry absen, itu berupa
data diri karyawan tersebut dan selesai untuk karyawan. Tapi datanya akan masuk ke bagian personalia dan diolah sedemikian rupa dan masuk lagi dalam bentuk database absensi. Database absensi keluar menjadi laporan rekap absensi. Ada yang diarsip, juga ada yang akan dilaporkan ke dalam atau ke pemimpin di suatu IT tersebut. Setelah dilaporkan kepada pemimpin, selesai. Cukup rumit mungkin, tapi ini lebih efektif dan efisien daripada sistem manual tadi. Kemudian kita masuk ke bagian diagram konteks. Di sini lebih fleksibel lagi untuk atau mungkin lebih memahami dari sistem informasi absensi karyawan yang akan saya jelaskan. Di sini ada karyawan, personalia, pemimpin. Bagian karyawan di sini dia masuk untuk checking kesehatan, juga untuk absen, dan akan keluar dalam bentuk validasi checking kesehatan, dan juga akan tampil data absensi. Kemudian setelah itu laporan data absensi masuk ke bagian personalia dan direkap dalam bentuk laporan data absensi di sistem informasi absensi karyawan. Setelah itu, tahap terakhir akan dalam bentuk laporan rekap data absensi yang akan dilakukan kepada pemimpin. Pemimpin akan mengaksesi rekap data dari absen tersebut. Dan setelah diagram konteks, kita akan masuk ke DVD level 0. Di DVD level 0 ini kita akan lihat secara rinci, lebih rinci lagi absensi secara terkomputerisasi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Ini ada karyawan yang melakukan check-in kesehatan. Di sini ada 1,0 absen kesehatan, kemudian dia akan keluar memberitahu kepada karyawan kalau validasi dalam bentuk validasi check-in kesehatan. Kemudian data yang sudah masuk di absensi kesehatan akan keluar menjadi data karyawan sudah absen. Kemudian langkah yang berikutnya adalah proses absen di mesin. Absen di mesin ini yang tadi dengan cara tap di ID card di mesin absen. Di sini setelah melakukan absen di mesin akan tampil data karyawan untuk karyawan sehingga menjadi bukti kalau dia sudah melakukan daftar hadir. Kemudian datanya akan masuk ke bagian data absensi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah pembuatan data absensi. Di data absensi ini bagian dari personalia. Laporan masuk ke personalia dan keluar menjadi rekap absensi data dan disimpan di sini menjadi daftar karyawan. Dari awal tadi data karyawan, data absensi, dan daftar karyawan ini masuk ke bagian nomor 4, kemana itu pembuatan laporan. Di pembuatan laporan ini tahap terakhir yang sebelum dilaporkan kepada pemimpin dalam bentuk laporan rekap data absensi. Setelah itu pemimpin mengaksesi data rekap absensi tersebut. Mungkin itu dari DVD level yang saya bisa jelaskan. Kemudian sampai kita dalam sebuah kesimpulan, yaitu dengan meningkatnya jumlah karyawan sulit untuk mengelola akun secara manual karena dibutuhkan banyak waktu untuk memperbarui satu proses absensi di beberapa waktu. Dalam absensi terkomputerisasi, sejumlah batasan dari absensi manual telah dihapus. Setiap kali proses absen terjadi, database absen secara otomatis masuk di bagian personalia. Dan akhir kata, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Cukup sekian pemaparan materi mengenai alur penerapan sistem terkomputerisasi absensi karyawan di PT
haji ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.